Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam acara talk show sosialisasi gempur rokok ilegal melalui seni budaya. Seperti kita ketahui pemirsa bahwa rokok ilegal mulai persebarannya sangat banyak sekali di Indonesia, dan bahkan rokok ilegal dapat berdampak buruk dalam pendapatan keuangan negara. Dan oleh karena itu pemirsa, kita akan membahas dan kupas tuntas sosialisasi gempur rokok ilegal. Dan bersama saya Alven Hoirur telah hadir di sebelah saya dua narasumber spesial pada hari ini. Untuk yang pertama ada Bapak Sunardi Nur Cahyo dari Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat ya Bapak. Dan juga pemirsa, hadir juga di sebelahnya Bapak Iksan Trianto dari Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama Kota Madiun. Assalamualaikum Bapak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik Mas, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bapak? Siap. Dan pemirsa, kita langsung saja kita berbincang mengenai gempur rokok ilegal bersama dua narasumber spesial kita pada hari ini. Mungkin yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak Iksan Trianto dulu nggih. Bapak mengenai sosialisasi gempur rokok ilegal. Sebenarnya sejatinya rokok ilegal itu seperti apa sih Bapak? Itu pertanyaan yang umum dan sangat mudah ya Mas. Benar. Jadi rokok ilegal itu adalah rokok yang tidak legal. Rokok legal itu apa Mas? Rokok legal itu adalah rokok yang disegel. Bahasanya segel ya Mas. Karena segel itu kalau dibuka harus rusak. Kalau kunci dibuka itu nggak rusak. Pintunya nggak rusak, segelnya kuncinya nggak rusak. Tapi kalau segel dibuka, segelnya harus rusak. Nah, segel dalam cukai itu namanya adalah pita cukai, atau yang masyarakat umum kenal itu sebagai bandrol. Nah, rokok ilegal adalah rokok yang tidak membayar cukai, jadi merugikan negara karena tidak ada sumbangsinya untuk penerimaan negara. Seperti kita ketahui bahwa penerimaan dari sektor cukai itu sangat besar. Sektor cukai langsung menyumbang ke APBN. Dari APBN itu dipergunakan untuk keseluruhan ya, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan juga dari APBN itu nanti khusus untuk cukai rokok, cukai hasil tembakau, nanti akan dikembalikan sebesar 2% ke Pemda terkait. Oke, baik. Lalu sebenarnya seperti apa Pak ketentuan cukai ini dalam perundang-undangan Pak? Ya, sesuai jadi payung hukumnya adalah Undang-Undang Cukai Mas. Undang-Undang nomor 39 tahun 2007, yaitu pembaruan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Jadi di Indonesia itu Mas, yang dimaksud cukai itu adalah produk-produk dengan karakteristik dan sifat tertentu yang diatur di dalam undang-undang yang dikenakan cukainya. Di Indonesia cuma ada 3 Mas. Kalau di negara lain itu banyak. Di Indonesia itu sangat sedikit. Cuma etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau ini. Hasil tembakau jenisnya memang beragam. Ada yang kita kenal sebagai rokok. Kalau masyarakat yang lama itu rokoknya sigaret kretek. Terus ada cerutu, ada klopot. Dan sekarang pun ada ekstensifikasi, yaitu pemacam-macaman jenis rokoknya. Jadi rokoknya diolah lagi dengan bentuk yang lebih enak, dibawa kemana-mana nggak bau. Nah, itu namanya HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya. Itu seperti apa namanya Mas, yang biasa dibawa pemuda itu vape, itu adalah pengembangan dari hasil tembakau. Oke, baik. Selanjutnya saya bergeser ke Pak Nardi nggih. Mengenai gempur rokok ilegal ini Bapak, langkah sosialisasi seperti apa yang telah dijalankan oleh Satpol PP Kota Madiun dalam rangka gempur rokok ilegal ini Pak? Terima kasih Mas. Jadi
Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun ini selalu berkoordinasi, bekerjasama dengan cukai, antar cukai, di mana kita melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang gempur rokok ilegal. Ini diantaranya melalui kegiatan yang sifatnya klasikal atau tatap muka. Jadi kita mengundang masyarakat, Mas. Kita berikan sosialisasi tentang apa itu rokok ilegal, ciri-cirinya seperti apa. Kita koordinasi dengan pihak dari kantor cukai. Kemudian juga kita lakukan kegiatan berupa event sehingga bisa mengumpulkan masyarakat yang bentuknya massa. Dari situlah kita bisa memberikan sosialisasi baik melalui event olahraga, kemudian juga event seni budaya yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Sehingga harapannya betul-betul masyarakat ini semuanya akan tahu kita masuk ke dalam lapisan masyarakat yang paling bawah dengan event-event ini, karena kehadiran mereka akan sangat banyak melalui kegiatan-kegiatan seperti event olahraga maupun seni budaya ini. Kemudian juga melalui kegiatan yang bersifat media, baik media elektronik maupun media yang non elektronik, seperti contohnya untuk kita stiker, baliho, ini juga kita sampaikan. Kemudian elektronik bisa melalui kayak media online, kemudian TV, kemudian juga talkshow seperti kegiatan pada malam hari ini. Dengan harapan masyarakat luas semuanya ini akan tahu benar apa itu ciri-ciri rokok ilegal, sehingga mereka akan bisa taat untuk bisa memilih rokok yang legal. Dengan harapan apa? Pemasukan pada negara, yang mana ini kembalinya juga untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Lalu Pak Nardi, apakah dari Satpol PP juga terjun langsung ke lapangan, Pak, untuk melakukan pengecekan persebaran rokok ilegal ini? Tentu, Mas. Jadi kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bekerja sama dengan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, kita juga terjun langsung. Kita ngecek di lapangan apakah memang ada terkait dengan rokok yang ilegal ini. Dengan harapan dengan kita terjun langsung, tentunya bisa memastikan bahwa peredaran rokok ilegal di Kota Madiun ini bisa diminimalisir, bahkan bisa dicegah. Oke, baik. Dan juga Pak Nardi, apakah selama terjun ke lapangan dan melakukan pengecekan, apakah ada temuan-temuan di lapangan, Pak, mengenai rokok ilegal ini? Ya, ini alhamdulillah, Mas. Jadi selama ini kami dari Satpol PP Kota Madiun ini, setelah kita lakukan kegiatan di lapangan ini, masih belum menemukan. Bahkan laporan ke kami pun sampai sekarang masih nihil terkait dengan rokok yang ilegal ini. Jadi alhamdulillah, Mas, Kota Madiun ini namanya kota ini masih penduduknya tahu, proaktif, bahwa mereka paham dengan mengonsumsi rokok ilegal ini, ya mereka juga ikut andil dalam penerimaan negara. Oke, baik Pak Nardi. Dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas dan juga mengulik lebih dalam mengenai rokok ilegal usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Wisi. Nggih, Oh, Mbak wonten napa nggih, Pak? Iki lho, Mbak. Arep nawake rokok. Rokok? Rokok apa iki, Pak? Iki lho, Mbak. Rokok iki paling murah, laris, tur yo akeh sing nyenengi iki lho warga. Sik. Kok ki genek pita cukene ya, Pak? Lah iki rokok model anyar lho, Mbak. Ra bener niki, Pak. Niku lah aturane. Pengedar atau penjual rokok ilegal berpotensi sebagai pelanggaran pidana sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kenali ciri-ciri rokok ilegal sebagai berikut.
Sampun Mbak, nek ngoten Mbak. Permisi Mbak. Lah, Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam sosialisasi gempur rokok ilegal melalui seni budaya bersama dua narasumber kita pada hari ini. Langsung saja Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Pak Iksan. Untuk ciri-ciri rokok ilegal itu sebenarnya seperti apa Pak? Karena masyarakat awam mungkin masih susah untuk membedakan antara yang legal dan juga ilegal Pak. Monggo. Ciri-cirinya itu sebenarnya kasat mata Mas. Jadi sangat mudah. Ciri-ciri itu ada dua golongan besar. Jadi dilihat dari tampilannya dulu. Itu udah kelihatan. Dari tampilannya aja itu seperti ini. Jadi kalau rokok itu kan pasti ada kemasannya, ya kan? Nah, kemasannya itu sudah menandakan nanti. Di dalam kemasan itu kan terdapat banyak elemen-elemennya ya. Jadi ada produsennya. Nah kalau rokok ilegal itu produsennya nggak jelas, ditulisnya itu nggak jelas. Kalau misalnya kita ambil contoh rokok dari pabrik besar, misalnya itu Gudang Garam. Kalau Gudang Garam itu kan Kediri, PT Gudang Garam Kediri jelas. Nah kalau yang ilegal itu produsen kosong atau malah nggak ditulis produsennya sama sekali. Nah itu ciri pertama. Terus yang ciri kedua dari bungkusnya itu mereknya. Mereknya itu suka nembak-nembak atau istilahnya niru-niru atau nggak jelas sama sekali. Niru-niru itu contohnya seperti ya tadi yang gampang. Ini ambil aja yang gampang ya, bukan kok saya fansnya ini gitu ya. Ini Gudang Garam tadi itu ada gudang gaman, ada gudang gula atau apa, atau yang lain misalnya LA itu ada L.4. Kalau dari Jawa itu kelihatannya LA ya Pak ya. Nah itu. Terus yang ketiga itu dari harganya Mas. Kalau rokok ilegal itu harganya sangat murah. Terus terang itu separohnya mungkin, bahkan bisa lebih ini lagi. Karena apa? Karena di situ juga tidak tercantum, di bungkusnya itu juga tidak tercantum komposisinya. Jadi kalau rokok legal itu sebelum izin mereknya keluar itu harus dites lab tentang tarnya berapa persen, nikotinnya berapa persen. Nah kalau tuh yang ilegal itu nggak ada indikasinya, itu nggak ada ininya berapa, pokoknya di Sumet keluar asemnya kan. Nanti batuk ya tanggung jawabnya sendiri gitu. Nah itu dari bungkusnya Mas. Kemudian dari segelnya tadi itu, dari bandrolnya. Nah kalau dari bandrolnya itu kita punya idiom, kita singkat supaya mudah diingat, yaitu 2P 2B. Itu udah sangat populer ya Pak ya. Yeah. Kita setiap kesempatan pasti kita bawakan. Jadi P yang pertama itu adalah palsu. Polos dulu supaya mudah. Polos itu nggak ada pitanya tadi, nggak ada bandrolnya, polosan. Terus palsu, P yang kedua palsu. Palsu itu bisa dia dicetak dengan fotokopi sendiri, atau yang lebih modal ya istilahnya yang supaya kelihatan seperti uang Mas Ding. Jadi memang pita cukai itu sama dengan uang. Yang memproduksi pun sama, PT Peruri. Jadi memang di situ ada banyak lapisan-lapisan supaya amannya itu banyak sekali. Nah, ada yang meniru uang itu juga sekian persen mirip, itu ada juga. Nah ini yang niru pita cukai sekian persen itu ada juga yang mirip gitu. Jadi tadi polos, yang kedua palsu. Nah yang 2B, yang B pertama itu adalah berbeda. Berbeda itu kan tadi jenis-jenis rokok itu banyak. Ada sigaret kretek tangan, yaitu yang diproduksi secara massal itu Pak. Yang buruhnya banyak itu. Karena buruhnya banyak,
menyerap tenaga kerja banyak, sama pemerintah diberi dispensasi dengan pita cukai dengan harga yang lebih murah. Karena ya itu tadi, untuk menggerakkan perekonomian rakyat tadi itu. Di sisi lain ada SKM, sigaret kretek mesin, yang diproduksi dengan mesin. Nah itu kalau bandingannya sigaret kretek tangan itu untuk satu pegawai linting itu bisa 1.000. Tapi kalau mesin itu 1 menit itu bisa 1.000-an lebih itu. Tinggal cetek langsung keluar, itu sudah. Nah itu tarifnya dibikin lebih mahal sama pemerintah. Memang karena tidak menyerap tenaga kerja, jadi dia dibikin mahal. Nah yang nakal, perusahaan yang nakal itu pita untuk SKM tadi itu ditempelkan di tangan, kebalik. Pita yang di SKT tadi itu, yang murah tadi itu, ditempelkan di mesin, gitu. Jadi mereka ngemplangnya di situ. Nah, ciri yang kedua, B yang kedua atau ciri yang terakhir itu adalah bekas. Jadi ada yang nakal juga, itu diklentek. Anunya itu pitanya diklentek. Ada yang niat disetrika, kayak uang juga ada yang disetrika biar mulus lagi, itu ada. Tapi kalau udah ditempel lagi, jadi bekas lemnya itu nggak bisa hilang, Pak. Jadi nanti ditempel lagi itu kalau diraba pasti kasar, nggak mulus seperti yang baru. Terus ada juga lipatan-lipatannya, nggak bisa 100% mulus gitu. Oke, ciri-cirinya seperti itu, 2P untuk pitanya. Oke, baik, untuk ciri-cirinya pemirsa ada 2P dan juga 2B. Selanjutnya saya bergeser ke Pak Nardi ini. Bapak, ini saya juga bertanya-tanya nih Pak, kenapa kok memilih sosialisasi dengan menggunakan gelar seni budaya semacam ini Bapak? Iya, jadi kenapa kita melakukan kegiatan sosialisasi memilih dengan bentuk event seni budaya? Karena memang kita juga harus melihat karakteristik Kota Madiun, warga Kota Madiun. Mana warga Kota Madiun ini masih sebagian besar ini senang dengan seni budaya juga, sehingga masyarakat banyak inilah sebagai sasaran kami, sasaran kita untuk mendapatkan sosialisasi. Dengan adanya seni budaya ini malah bisa masyarakat akan melihat, akan datang mereka ke tempat di mana ada kegiatan seni ini. Dari sinilah dengan pengumpulan massa yang banyak ini salah satu bentuk bagaimana kita bisa memberikan sosialisasi tentang ciri-ciri rokok ilegal. Sehingga ini bisa mencapai sasaran yang kita inginkan dengan jumlah yang lapisan masyarakat yang banyak. Oke, baik Bapak. Jadi contohnya seperti di belakang ini ya Bapak ya, masih banyak dari lapisan masyarakat, bahkan dari anak kecil pun juga hadir di event ini ya Bapak ya. Baik Bapak, selanjutnya seberapa efektifkah sebenarnya sosialisasi menggunakan konsep gelar seni budaya ini Bapak? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, masyarakat itu kan senang dengan kegiatan seni budaya itu sini masih banyak, karena kita ini Kota Madiun termasuk daerah Mataraman yang mana ini masih tetap mempertahankan seni budaya yang ada, melestarikan. Dari sinilah dengan adanya kegiatan seni budaya mereka hadir, kemudian kita berikan sosialisasi, tentunya ini akan lebih efektif. Kita tidak perlu harus mengumpul dengan massa itu memanggil undang satu persatu. Mereka pun seperti adanya kegiatan wayang seperti ini. Nanti kalau ada kegiatan disiarkan dalam bentuk di media online atau secara langsung, mereka pun akan secara langsung akan mendapatkan informasi tentang bagaimana untuk mencermati ciri-ciri rokok ilegal, sehingga ini akan masuk ke pemahaman terhadap ciri-ciri ilegal yang akan kita sampaikan pada mereka. Mungkin dari Pak Iksan mau menambahi mengenai keefektifan dari sosialisasi dengan konsep gelar seni budaya ini Pak. Ya, senada dengan Bapak tadi, saya rasa ya lapisan masyarakat yang diundang itu kan sangat beragam gitu. Jadi kalau bea cukai itu masalahnya gini Mas, bea cukai itu memang agak susah ya. Jadi kita itu masyarakatnya tertentu, bukan masyarakat umum. Maksudnya gini, kalau masyarakat yang ngurus pajak kan semua orang ngurus pajak. Tapi kalau
ngurus bea cukai, nggak semua orang. Tapi yang punya barang atau yang punya urusan dengan bea cukai baru ke bea cukai kan gitu. Jadi kalau untuk khalayak umum itu memang ya mungkin salah satu caranya seperti ini, dengan ilmu getok tular tadi. Kalau masyarakat yang terkumpul di sini itu memahami, nanti pun di komunitas selanjutnya mungkin bisa menyampaikan ya Pak. Harapannya kan seperti itu. Ya. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, mengenai respon dan juga keterlibatan masyarakat dalam gempur rokok ilegal ini seperti apa Pak Iksan? Karena saya melihat dalam event gelaran ini kan juga banyak ini sebenarnya lapisan masyarakat yang hadir insya Allah pada malam hari ini. Ini bagaimana Pak respon dan juga keterlibatan masyarakat Pak? Nah, masyarakat sendiri itu apa sih sebenarnya? Bapak masyarakat tuh kan? Nah, Bapak masyarakat, saya masyarakat. Sebenarnya kita semua masyarakat. Nah, semua punya kepentingan untuk menjaga ini, menjaga cukai ini. Yaitu tadi muaranya adalah untuk penerimaan negara. Karena nanti juga balik ke kita ya kan. Nah, lapisannya baru bermacam-macam masyarakat itu. Jadi kalau masyarakat yang berdagang atau punya toko yang menjual itu jangan menjual yang ilegal. Itu harapannya kan seperti itu. Kalau untuk masyarakat yang pengonsumsi, konsumen, yang pembeli, jangan beli yang rokok ilegal. Nah, kalau untuk masyarakat yang secara luas tadi itu, yang semuanya lapisan yang ini, kalau mengetahui misalnya di dekatnya, di kampungnya atau di ininya ada rokok ilegal, silahkan melaporkan, karena juga itu nanti satu membantu tadi penerimaan negara, pengamanan penerimaan negara, yang kedua juga dijaga kerahasiaannya Pak. Nah, sementara kami sebagai ASN Bea Cukai yang lapisan masyarakat juga, jadi tugasnya untuk mengamankan penerimaan tadi itu, mengoptimalkan dan mengamankan penerimaan tadi untuk supaya masuk APBN itu dalam jumlah besar, nanti dikembalikan ke Pemda juga dari persentase itu kan tiap tahunnya juga naik gitu sebenarnya gitu. Oke, baik. Lalu selanjutnya untuk penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai selama ini itu seperti apa Pak? Baik untuk penindakan bagi penjual, pengedar ataupun konsumen Pak. Ya, kalau untuk penindakan memang zaman itu telah bergeser. Ya, kalau zaman dulu itu kita sanggung pabrik yang nakal, kita pantau, kita tangkap di jalan ya. Tapi kalau sekarang dengan era sosial media dan segala macamnya ini, era internet gitu, jadi bergeser Mas. Jadi mereka itu lebih menggunakan kekuatan sosial media Pak, kekuatan internet. Jadi mereka beralih ke penjualan secara online. Nah, untuk Madiun ini terus terang memang bukan tempat untuk penjualan secara penjualan untuk rokok ilegal, tapi merupakan tempat yang dilewati, jadi jalur distribusi. Jadi mungkin yang produsennya di suatu tempat di sana, dia kirim ke daerah sana melewati Madiun. Nah, kita itu cegat di tengah-tengah. Kita dengan sinergi tadi itu, kita sinergi dengan semua lapisan Pak. Kita sinergi dengan APH lainnya. Kita sinergi dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan TNI pun kita sinergi dengan perusahaan jasa titipan, kita sinergi dengan perusahaan pengelola tol, itu kita juga sinergi. Jadi kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Kita juga melakukan pemantauan melalui aplikasi. Kalau misalnya ini kita temukan itu, kita pura-pura beli juga itu. Jadi memang kalau penindakannya itu kita mencegat di tengah. Jadi kita ambil barang yang mau dikirim ke luar itu, dan barusan aja Mas kemarin itu sebelum liburan ini, kemarin hari Kamis hari Selasa kemarin kita melakukan pemusnahan
rokok-rokok yang kita tegah itu. Kemarin Bapak hadir? Nah, Bapak juga diundang. Kita lakukan pemusnahan itu, rokok-rokok yang tertangkap itu. Gitu. Mungkin itu juga menjadi pertanyaan masyarakat sebenarnya Pak, untuk rokok-rokok yang mungkin sudah disita, mungkin dari peredaran di masyarakat atau bahkan dari pencegatan tadi di jalan Bapak. Itu sebenarnya rokoknya itu dimusnahkan dalam bentuk seperti apa Pak? Jadi bedanya ya Mas, kalau untuk cukai itu nggak ada ampun. Jadi misalnya rokok itu, udah Pak, saya tebus saja lah. Itu tidak boleh, tidak bisa. Memang harus dibumi hanguskan, dihancurkan. Caranya kemarin Bapak hadir itu ada pembakaran. Jadi yang rokok tangkapan tadi itu kita bakar semua, bisa. Kalau jumlahnya terlalu besar, gimana caranya? Kita itu dipotong dulu, di-scrap. Nah, nanti kita bawa ke tempat khusus, kita bakar di sana. Intinya jangan sampai nanti kalau misalnya cara pemusnahannya nggak benar pun nanti juga digali lagi. Misalnya kita timbun ini, nanti kita pergi digali lagi, Pak. Jadi harus memang dibumi hanguskan. Minuman harus kita bumi hanguskan. Nggak boleh, Pak saya minum dulu. Nggak boleh, jadi harus dibumi hanguskan. Nggak boleh ditebus, nggak boleh di ini. Memang harus dihancurkan. Oke, baik, itu pemirsa untuk penjelasan dari Pak Iksan dan juga Pak Cahyo. Dan sesaat lagi kita akan berbincang-bincang kembali mengenai sosialisasi gempur rokok ilegal. Jadi tetap bersama kami usai pariwara berikut ini. Isi. Nggih, Oh, Mbak wonten napa nggih, Pak? Iki lho, Mbak. Arep nawake rokok. Rokok? Rokok apa iki, Pak? Iki lho, Mbak. Rokok iki paling murah, laris, tur yo akeh sing nyenengi iki lho warga. Sik. Kok ki genek pita cukaine ya, Pak? Lah iki rokok model anyar lho, Mbak. Ra bener niki, Pak. Niku lah aturane. Pengedar atau penjual rokok ilegal berpotensi sebagai pelanggaran pidana sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kenali ciri-ciri rokok ilegal sebagai berikut. Waduh. Ya sampun, Mbak, nek ngoten, Mbak. Permisi, Mbak. Lah, Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam sosialisasi gempur rokok ilegal melalui seni budaya. Baik, kami akan melanjutkan pertanyaan kami dengan narasumber spesial kita pada hari ini. Saya akan kembali lagi ke Pak Iksan. Baik, Pak Iksan. Jadi Satpol PP juga melibatkan Satlinmas dalam sosialisasi gempur rokok ilegal. Ini seperti apa Pak pelaksanaannya di lapangan? Jadi sinergi antara Satpol PP, Satlinmas dan juga aparatur sipil negara lainnya itu bagaimana Pak dalam bersinergi untuk mensosialisasikan dalam hal ini? Ya, khususnya untuk cukai ya Pak ya, cukai hasil tembakau ini pengikatnya dari DPHJHT tadi. Jadi memang ada dana yang harus diterapkan di situ. Dana yang dari 2% tadi itu salah satunya adalah untuk penegakan hukum. Nah, kita bersinergi dengan Satpol PP, caranya tadi itu kita melakukan pembekalan dulu ya Pak ya dengan bapak-bapak dari Satpol PP supaya mengetahui dulu. Jadi kalau bapak-bapak Satpol PP mengetahui dulu, nanti bisa menularkan. Nah, terus setelah bapak-bapak Satpol PP itu mengetahui tadi, terus kita juga melakukan sosialisasi langsung seperti ini, juga langsung memberikan edukasi ke masyarakat. Nah,
yang tadi itu ilmu getok tular tadi itu ya Pak. Jadi dari Bapak Satpol PP nanti mungkin di acara apa Pak biasanya Pak? Ada acara kota atau di acara sampai RT RW Pak ya? Itu ada Pak, nanti ketemu sama warga disampaikan. Itu kalau ketemu sama Babin ya Pak ya, juga disampaikan seperti itu. Jadi ilmu getok tular tadi itu Mas, berantai istilahnya. Oh ya. Oke, mungkin dari Pak Nardi bagaimana Pak untuk pelaksanaan di lapangannya tadi sesuai dengan arahan dari Bea Cukai, selanjutnya di lapangannya bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi kami ini disampaikan oleh Pak Edi Bea Cukai, kita sinergisitas dengan semua lembaga yang ada di masyarakat, kemudian juga aparat lainnya, termasuk tadi sampaikan kan Satlinmas. Memang Satlinmas itu di bawah pembinaan kami di Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi kami punya anggota Satlinmas itu sekitar 1.300 yang berada di RT RW. Yang mana inilah salah satu jaringan kami untuk memberikan informasi pada kami apabila adanya ciri-ciri rokok ilegal di sana bisa melaporkan hal. Jadi di lapangan kita sampaikan Satlinmas kita kumpulkan dengan kegiatan seperti event olahraga. Kemarin sudah kita undang Satlinmas senam bersama. Kemudian kita sampaikan terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal. Kemudian bagaimana langkah-langkah mereka apabila mengetahui harus melapor kemana. Ini juga kita sampaikan. Dengan demikian harapannya masyarakat yang ada di bawah, jadi termasuk Satlinmas tadi, bisa menyampaikan getok tular pada lingkungannya. Kemudian juga bisa memberikan informasi apabila ada. Jadi mereka akan menyampaikan edukasi pada timnas kita. Oh itu tidak boleh, ini rokok ilegal. Jangan sampai ini kita mengonsumsi karena nanti ada sanksi pidananya. Ini tidak sampai apabila diketahuan oleh aparat. Satu sisi ini juga merugikan negara. Jadi Satlinmas akan bisa memberikan informasi pada masyarakat. Apabila ini setelah informasi masuk ternyata masih ada juga Satlinmas bisa memberikan informasi kepada kamu, sehingga kami akan turun ke lapangan bersama dengan pihak Bea dan Cukai melakukan pengumpulan data sehingga apabila kita temukan segera bisa kita lakukan tindakan sehingga penyebaran rokok ilegal di Kota Madiun ini bisa dicegah. Jadi seperti langkah-langkah kami di lapangan memanfaatkan atau menggunakan memberdayakan masyarakat, utamanya satuan perlindungan masyarakat yang mana mereka adalah masyarakat binaan kami. Oke, baik. Jadi sudah terstruktur begitu nih Pak, dari panjenengan, dari Satpol PP, bahkan sampai terstruktur ke Satlinmas sehingga ke masyarakat dapat menyalurkan informasi mengenai gempur rokok ilegal nih Pak. Terus selanjutnya Bapak, saya ingin bertanya juga, apa yang perlu dilakukan masyarakat jika mengetahui adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitarnya Pak? Jadi yang pertama lakukan pencegahan. Tidak membeli, kalau tahu jangan membeli. Kalau dia sebagai konsultif ya perokok, jangan membeli kalau tahu. Itu pertama. Kedua, bisa memberikan informasi pada mereka yang memakai bahwa ini jangan, ini rokok ilegal, jangan kita konsumsi, ini merugikan negara. Kemudian bisa melaporkan ke kami apabila ini ternyata di sana sudah Islam peredaran sudah membahayakan, dalam artian banyak masyarakat yang ada yang menjual di sana, laporan kepada kami sehingga kami segera untuk melakukan pencegahan, melakukan operasi sehingga peredaran ini bisa segera tersedia di Kota Madiun. Baik, mungkin dari Pak Iksan ada tambahan dari jika masyarakat mengetahui adanya peredaran rokok ilegal itu bagaimana Pak? Ya, seperti yang kita harapkan tadi itu. Jadi seyogyanya melaporkan langsung kepada kami, bisa kantor kami itu di belakang Stadion Wilis. Kalau website kami itu bcmadiun.go.id. Di situ ada IG-nya, ada Facebook-nya. Terus nanti juga kalau nomor WA-nya saya agak lupa ya Mas. Tapi kalau ininya Bravo Bea Cukai itu langsung ke pusat. Jadi 12.00 255 kalau nggak salah. Tapi supaya lebih mudah bisa dengan melalui Pemda terkait misalnya dari itu, karena kita tadi sudah sinergikan dari atas top down ya Pak ya, sampai paling bawah. Bisa silakan melalui jalur apapun.
melalui ke Satpol PP bisa, melalui Babin bisa, melalui aparat penegak hukum lainnya bisa. Jadi semuanya sudah terkondisi. Nanti kita sudah sinergi, nanti kita saling melengkapi, melaporkan gitu. Oke, baik Pak Iksan, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin sebelum kita akhiri, saya mau ada mungkin dari Pak Nardi dan juga Pak Iksan ada pesan ataupun juga himbauan kepada masyarakat Bapak mengenai jika ada masyarakat yang menemukan rokok ilegal atau bagaimana, mungkin ada pesan dan juga himbauan dari panjenengan Bapak, monggo. Iya, terima kasih. Jadi kami mengimbau pada seluruh masyarakat, mari kita cegah peredaran rokok ilegal dengan satu, tidak mengusuri, dua, apabila menemukan silahkan melaporkan pada kami atau ke kantor Bea juga, sehingga harapan kami tidak terjadi peredaran rokok ilegal di Kota Madiun, dan tentunya harapannya adanya peningkatan penerimaan pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Monggo dari Pak Iksan. Ya, kalau closing statementnya ya, jadi tadi sudah dijelaskan tentang ciri-cirinya rokok ilegal itu seperti apa. Dengan mengenali ciri-ciri rokok ilegal tadi, tentunya sudah mengetahui bahwa itu adalah hal yang dilarang. Karena undang-undang itu diterbitkan tidak mungkin tidak dengan ancaman. Nah, jadi undang-undang cukai tadi itu ada ancaman hukumannya. Jadi kalau kita generalisir dari 2P, 2B tadi itu, jadi hukumannya itu adalah ancaman hukuman pidana dan atau denda. Jadi dua, antara berkisar dari pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun, dan atau pidana denda mulai dari 2 kali nilai cukai sampai dengan 8 kali nilai cukai. Jadi ya bagi masyarakat yang sudah mengetahui bahwa ada ancaman hukumannya, ya jangan dekat-dekat apalagi mengkonsumsi. Lebih baik melaporkan supaya berpartisipasi dalam penerimaan negara tadi itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Nardi dan juga Pak Iksan atas pencerahannya, atas informasi yang telah disampaikan mengenai gempur rokok ilegal pada hari ini. Dan pemirsa, itu tadi bincang santai kita, talk show mengenai sosialisasi gempur rokok ilegal melalui seni budaya. Mari bersama kita Gempur rokok ilegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Wa syukurillah saged sowan wonten ing Kota Madiun. Hebat. Wonten pantun Apa? buah tomat, buah semangka tambah bumbu enak rasanya. Cakep. Dirgahayu Kota Madiun yang ke-105, semoga jaya sepanjang masa.